Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. Ikhwani wa akhwati, para peserta kajian di Majlis Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat kajian lanjutan tentang masalah ruh. Pada pertemuan yang ketiga ini sebagai lanjutan dari pertemuan yang pertama dan kedua. Materi tentang ruh dan tentang an-nafs merupakan materi dan kajian filsafat yang memang agak sulit untuk kita pelajari dan untuk kita pahami. Karena itu, saya mohon maaf kalau ibarat makanan, saya sajikan mungkin kurang garam, atau mungkin kebanyakan garam, sehingga ibu-ibu bapak kurang selera begitu. Bukan karena materinya penuh dengan gizi, penuh dengan protein dan sangat luar biasa. Tapi penyajiannya dari saya mungkin kurang tepat karena sulitnya membahas masalah ruh dan an-nafs ini. Dan ilmu tentang ruh, tentang an-nafs, ilmu yang sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Karena ruh kita yang akan abadi di surga, insya Allah, dan na'udzubillah kalau di neraka. Dan terlebih lagi pengkajian lewat online lebih sulit dibanding dengan lewat offline. Sehingga sulit memberikan contoh dan ulasan ketika lewat online. Dan pembahasan yang pertama dan kedua, untuk lebih kita pahami lagi, juga untuk yang mungkin belum mendengar, saya sampaikan beberapa poin penting terkait masalah ruh yang sangat penting ini. Poin-poin penting ini adalah yang pertama bahwa ruh itu ada. Dan dalil keberadaan ruh itu banyak sekali. Al-Quran membicarakan masalah ruh di berbagai surat dan di dalam banyak ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah, lihat para ma'asumin sangat banyak sekali membicarakan masalah ruh, masalah an-nafs. Para ulama, para mutakalimin, para filosof juga membicarakan dan mengulas masalah ruh dan an-nafs sangat banyak sekali. Dan bahkan Al-Quran sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, membahas ruh itu ada 6 makna, ada 6 arti tentang ruh. Di antaranya adalah makna ruh itu ruh manusia yang kita bahas sekarang ini insya Allah.
Dan bukti adanya ruh adalah adanya ilmu pengetahuan kita. Karena ilmu itu bersifat non-materi, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati adanya ilmu kita. Dan karena ilmu bersifat non-materi, tidak mungkin bertempat di materi. Ilmu yang bersifat non-materi pasti bersifat dan bertempat di non-materi pula, itu di ruh. Jadi ilmu tidak mungkin bertempat di otak kita sini atau di kepala kita. Ini hanya sebagai perantara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengutarakannya. Tapi tempat asli ilmu kita adalah di ruh kita. Jadi adanya ilmu itu sebagai bukti, sebagai dalil adanya ruh kita pemilik ilmu tersebut. Dan saking pentingnya masalah ruh ini, sehingga banyak digunakan istilah-istilah yang lain di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis dan riwayat. Terkadang ruh itu digunakan dengan istilah akal atau al-aqlu. Maknanya ruh juga. Terkadang ruh itu diistilahkan dengan an-nafs. Maknanya ruh juga, cuma dia dari sisi yang lainnya. Terkadang ruh juga digunakan dengan istilah al-qalbu, kalbu. Terkadang al-fuad dan yang lainnya. Jadi saking pentingnya masalah ruh, terkadang digunakan oleh Al-Quran, oleh hadis dan riwayat dan ulama dengan lafaz, dengan ungkapan dan kata-kata dan istilah yang lain. Poin yang keempat adalah bahwa manusia kita ini tersusun dari dua unsur. Unsur ruh dan unsur badan atau jisim. Ruh disebut rohani, badan disebut jasmani. Jadi kita manusia tersusun dari dua unsur, unsur ruh dan unsur badan. Unsur ruh kita bersifat non-materi, sementara badan kita bersifat materi. Masing-masing ruh dan Ustadz Fris ya, Ibu-ibu? Iya, Ira nggak kedengeran. Iya Mbak, nggak ada suaranya Iya, Mbak. nggak ada suaranya. Oh iya, berarti Ustadz jaringannya kurang bagus. Kita tunggu dulu ya Ibu-ibu ya, sebentar ya. Barangkali lagi diperbaiki Ustadz jaringannya. ya bagaimana bisa lanjut? Ya silakan Ustadz, tadi sempat freeze ya Ustadz ya? Iya. Ya silakan Ustadz. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah yang perlu kita pahami juga, dan ini sebagai mukadimah dalam memahami istilah-istilah yang lain, istilah iman, istilah taqwa, istilah ilmu, dan istilah yang lain dalam ma'arif Islam. Bahwa badan kita yang bersifat materi ini, dan segala sesuatu yang bersifat materi, apa saja sifatnya materi, itu bertashkik, artinya bergradasi, artinya bertingkat-tingkat. Ya, di samping materi itu bermacam-macam, sangat banyak sekali, juga bertingkat-tingkat atau bertangga-tangga berderajat. Sehingga kematerian segala sesuatu itu berbeda-beda. Ini saya singgung kembali supaya kita lebih paham lagi. Misalnya kematerian badan kita ini. Badan kita materi. Tapi kematerian badan kita sangat banyak susunannya. Sangat banyak kelengkapannya. Dari mulai kulit, kemudian di dalam ada urat-urat, ada darah, ada tulang, ada sel-sel, macam-macam. Ya. Bahkan badan kita yang kasar ini tersusun dari ada kepala, ada tangan, kaki,
Dan bagian dalam juga macam-macam, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, dan lain sebagainya. Jadi kematerian badan kita ini tersusun dengan susunan yang sangat banyak sekali. Badan kita badan kasar. Kita makhluk kasar. Beda dengan makhluk halus, ya. Makhluk halus kayak malaikat, jin, dan yang lainnya. Kita lihat ada materi yang lain yang sangat sedikit susunannya. Misalnya kematerian kayu, ya. Misalnya kain, bahan, tembok, ya, dan lain sebagainya. Misalnya kayu, kematerian kayu susunannya sangat sederhana. Kayu tidak ada darah kayak kita, tidak ada tulang kayak kita, tidak ada urat kayak kita, sangat sederhana. Dan banyak lagi materi yang lain yang sangat sederhana susunannya. Kita meningkat lagi ke materi air. Air lebih sederhana lagi. Hanya katanya H2O saja. Ya, oksigen dan hidrogen itu pun katanya kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat kayak apa bentuknya. Cuma kita percaya ya bahwa air itu materi, dia perlu tempat, nggak mungkin air nggak ada tempatnya, dia akan kemana-mana akan hilang. Air perlu tempat, padahal materi. Setiap yang materi pasti perlu tempat dan perlu waktu dan zaman. Nah, kematerian air lebih sederhana dibanding kematerian kita. Karena air lebih sedikit susunannya, hanya H2O saja. Dan kita bisa melihatnya di satu tempat, di dalam gelas misalnya. Dan air dibentuk dengan tempatnya. Ketika air di gelas, dia bentuk gelas. Kita air di toko, dia bentuk teko. Ketika di ember, dia bentuk ember. Dan begitu seterusnya. Kita meningkat lebih jauh lagi kematerian udara atau angin. Nah, lebih halus lagi. Padahal masih materi. Kematerian udara atau angin, kita bisa hanya merasakan saja. Ini adanya AC, adanya kipas angin, adanya gerakan tangan mengandung angin. Kita rasakan. Tapi indera mata kita yang sangat terbatas, kita nggak bisa melihatnya. Karena kematerian angin itu lebih halus dibanding air, apalagi dibanding badan kita ini dan materi yang lain. Angin hanya bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Kematerian sinar, cahaya lebih halus lagi. Cahaya juga bermacam-macam, ya. Cahaya matahari, cahaya lampu ini, cahaya macam-macam sampai cahaya ilmu, cahaya aura kita, cahaya iman, bermacam-macam. Kita tidak paham untuk membahas secara rinci tentang cahaya tersebut. Ada cahaya yang materi, lampu ini ada cahaya yang non materi. Cahaya materi berasal dari matahari, dari lampu, dari senter, dari lampu, misalnya senter dari mobil dan macam-macam. Dan cahaya pun bergradasi, bertaskik. Dari yang paling tegak, yang paling terang dekat sumbernya, sampai yang paling jauh dekat pada kegelapan. Ya. Ini saya sampaikan pelan-pelan supaya paham ya. Maaf kalau terlalu lambat atau terlalu dipermudah gitu. Karena kita bukan belajar filsafat kayak di Hauja begitu, sangat dalam. Ya pelan-pelan. Makna tashkik, makna gradasi. Kayak ibu misalnya menghidupkan senter lah ya. Ini senter ibu pencet hidup begitu. Atau ketika ibu menyalakan lampu mobil. Ya, ini senter ketika dia sinarnya dekat dengan sumbernya sangat terang. Kemudian dikit-dikit dia berkurang sampai paling jauh senter itu lampunya atau sinarnya habis mendekati kegelapan. Ketika ibu menyalakan lampu mobil, sinar yang paling dekat dengan lampu mobil itu sangat terang, ya. Tapi makin jauh makin gak kelihatan, dekat dengan kegelapan. Itu namanya sinar lampu bergradasi. Sinar lampu bertaskik namanya dalam filsafat. Bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, ya. Sinar matahari pun begitu juga. Paling dekat dengan sinarnya, sinar matahari kita nggak kuat terbakar. Tapi yang jauh dengan kita, yang sesuai jadi nikmat, ya. Panasnya sesuai, kita tidak mati, juga tidak jauh sehingga kedinginan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada sinar lagi, sinar yang non materi kita nggak paham. Ya. Karena memahami ini akan lebih paham nanti tentang hadis-hadis Nabi. Misalnya hadis Mi'raj, di mana Rasulullah bisa mencapai ke langit yang kedua, ketiga, seterusnya, sementara badannya tidak hancur.
Coba kalau badan kita ini naik ke atas pada ketinggian tertentu, badan kita ada dihimpit oleh udara, hancur badan kita. Karena ruh kita lemah, ruh kita nggak bisa menguasai dan menjaga badannya, hancur. Kita menyelam ke dalam lautan, pada kedalaman tertentu, badan kita nggak kuat. Badan kita akan hancur dihimpit oleh air, tekanan yang kuat. Ya, hancur badan kita dalam kedalaman tertentu dalam air. Karena ruh kita nggak kuat, tidak mungkin menjaga badannya, badan kita akan hancur. Tapi ruh Rasulullah begitu kuatnya, karena kuatnya ruh Rasulullah, badannya jadi kuat juga. Sehingga badan Rasulullah yang beliau lindungi dengan ruhnya sangat kuat, mampu mencapai ketinggian yang tidak ada bisa kita gambarkan. Sampai pada tingkatan masuk ke Sidratul Muntaha dalam Mi'raj itu, di situ Jibril nyerah. Jibril minta maaf nggak bisa melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah. Kata Jibril, ya Rasulullah, lau danautu unmulatan lah taraktu. Kalau aku mendekat satu jengkal saja, aku terbakar. Jibril enggak kuat. Jadi ruh Jibril lebih lemah dibanding ruh Rasulullah. Tapi Rasulullah terus menembus dengan badannya ini. Coba kayak apa kekuatan Rasulullah. Kita nggak bisa menggambarkan. Itu kekuatan ruh. Sehingga bisa melindungi badan. Kekuatan ruh Nabi Ibrahim bisa melindungi fisiknya. Bahkan baju Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kok bisa ya? Karena ruhnya kuat. Dengan apa kuatnya? Dengan iman, dengan takwa, dan takarub. Sehingga ketika ruhnya kuat, maka badannya jadi kuat. Bahkan kainnya, bajunya nggak terbakar. Padahal kayu terbakar. Begitulah. Kalau ruh kita ini kuat, maka ruh kita nggak perlu ke dokter. Ruh kita bisa mengobati badannya. Ini yang sulit. Maka ada pengobatan dengan sistem ruh kita mengobati badan kita. Jadi dokter nggak perlu. Dokter kita adalah ruh kita. Itu sulit untuk dibahas. Itu makna tashkik. Bahwa materi itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau materi bertingkat-tingkat, bergradasi, bermacam-macam, kita sulit memahaminya dari kematerian badan kita, air, angin, cahaya, sulit dipahami padahal materi. Apalagi ruh kita. Apalagi ruhnya Rasulullah. Ruhnya Azhar alaihissalam dan ruh para malaikat dan jin. Sangat sulit sekali. Kita tidak akan mampu memahaminya. Itu tentang tashkik atau gradasi materi dan ruh secara global. Ya. Jadi saya katakan bahwa badan kita ini, badan kita manusia, ya, pernah saya jelaskan juga secara global bahwa badan kita yang ada darah tulang ini disebut badan materi, badan unsuri, ya. Tapi ada badan lain buat kita namanya badan barzakhi. Pernah saya singgung. Artinya ruh kita ini memiliki dua badan. Badan materi ini ada tulang darah macam-macam, namanya badan unsuri atau badan materi. Badan kedua dari kita badan barzakhi. Nah, badan barzakhi belum saya jelaskan secara detail. Yang jelas, kalau badan unsuri, badan materi ini, ya pemberian Allah lewat orang tua kita lahir. Kita dikasih susu, dikasih makanan, terus berkembang sampai sekarang kita jadi besar, dewasa, dan tua. Ini badan materi, badan unsuri. Tapi badan barzakhi yang buat ruh kita juga, badan barzakhi itu badan non materi yang kita buat, yang kita bentuk dengan amal ibadah kita, dengan iman kita, dengan takwa kita. Sehingga kalau amal ibadah kita, perbuatan kita, iman kita, takwa kita baik, benar, maka badan barzakhi kita menjadi badan manusia yang indah, yang bagus. Tapi kalau seseorang misalnya amal perbuatannya buruk, imannya rusak, akhlaknya jelek, ya, misalnya dia buas, dia koruptor, badannya badan manusia, Imam Khan telah menyinggung. Tapi badan barzakhinya mungkin bentuk harimau, bentuk ular, bentuk serigala, kita nggak tahu, macam-macam badan barzakhi manusia. Lahiriannya manusia, tapi hakikatnya badan barzakhinya bentuk harimau, bentuk ular, bentuk serigala, bermacam-macam, bahkan campuran. Itu bisa kita baca dalam kitab Arba'un Hadisan Imam Khomeini. Badan barzakhi bermacam-macam, tergantung kita yang bentuk, kita yang menjadikan, kita menciptakan dengan amal perbuatan kita, iman kita, takwa kita. Itu badan barzakhi. Nah,
badan barzahi ini sebagai milik ruh kita, itulah yang bersama kita sejak sekarang ini, cuma kita nggak bisa lihat, sampai kita meninggal di dunia, badan materi dalam kuburan, dalam tanah, badan barzah bersama kita dalam barzah. Setelah kiamat nanti, nah badan barzahi ini bersama kita di surga. Atau orang-orang yang fasik di neraka. Nah badan materi ini, badan unsur ini, di dalam tanah hancur, habis begitu. Ini pendapat yang kuat, sebab ada ikhtilaf di antara para ulama, para hukama, para filosof. Yang sikatnya yang lebih kuat adalah bahwa badan materi ini yang kita rawat dengan makanan, dengan make up, dengan vitamin, macam-macam, dengan obat-obat, ini akan hancur, akan fana, akan habis ketika di dalam kuburan terkena rayap tanah. Paling banter badannya para imam ma'sum, badannya Rasulullah, badannya para nabi, orang-orang mulia itu, yang tetap utuh sampai sekarang, tidak dimakan rayap, paling banter, paling akhir, sampai ke roj'ah namanya. Kita punya keyakinan roj'ah yang tidak ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah roj'ah sangat penting, yang mungkin belum kita dengar. Karena Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, dan juga sejarah ada faktanya tentang roj'ah. Ini keyakinan juga sangat penting, nanti kita bahas insya Allah. Nah, jadi badan-badan yang mulia, badan Rasulullah, para ma'asumin, Azhar alaihissalam, dan semuanya itu, para nabi, tetap akan hancur. Cuma mereka sampai roja'ah, sebelum kiamat. Setelah kiamat kubra, kehancuran seluruh alam, materi habis, semua badan materi hancur semuanya, tidak ada. Kata badan para nabi, badan para rasul, tidak ada. Badan unsurnya. Yang ada setelah kiamat nanti hanya badan barzahi dengan ruhnya. Sampai sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Jadi manusia ruhnya itu dengan badan barzahinya sebagian kekal di surga, sebagian di neraka. Yang di neraka ada yang pindah ke surga. Ya. Yang kekal abadi di neraka dengan badan barzahinya adalah ya orang-orang yang ahli musyrik, ya, kaum musyrikin, orang yang syirik, kaum munafikin misalnya, dan orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badan ini ya, dan dengan semua materi yang sudah saya jelaskan bersifat fana, akan hancur, akan sirna, sementara ruh kita akan kekal abadi. Itu makna Imam Ja'far Shadiq mengatakan ya innama khuliqtum lil baqa. Kalian Allah ciptakan untuk kekekalan, untuk abadi. Artinya sekali Allah ciptakan kita ini, ya tidak mungkin mengalami ketiadaan. Ada terus. Apanya? Ya ruhnya itu dengan badan barzahi. Ada fisik kita ini yang mungkin lebih banyak kita perhatikan karena kita nggak tahu, itu akan hancur. Jadi setelah kita paham bahwa badan kita yang barzahi dengan ruh kita itu kekal abadi, lebih mulia, lebih agung, seharusnya kita lebih memperhatikannya, lebih memahaminya, lebih banyak kita perhatikan, kita urusin vitaminnya apa, proteinnya apa, dan apa yang menguatkan badan barzahi kita dan ruh kita. Kita menyeimbangkan kemampuan kita antara perhatian kita kepada badan fisik ini dengan badan barzahi dan ruh kita. Kalau kita paham, insya Allah. Itu poin-poin yang sudah kita lewati, barangkali sekedar secara global. Nah kemudian ada pertanyaan yang dipertanyakan, apa pentingnya sih membahas masalah ruh begitu dalam, masalah an-nafs begitu panjang, begitu dalam, yang sulit dipahami. Nah, jawaban tentang betapa pentingnya dan apa perlunya membahas masalah ruh atau an-nafs, itu kita bisa baca dalam hadis-hadis dan riwayat Ahlul Bait alaihissalam. Yang hadis-hadis tentang ruh ini, tentang an-nafs ini, itu hampir tidak ditemukan di dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat penting dalam ilmu Ahlul Bait. Dan saya akan bacakan beberapa hadis, karena sangat panjang hadisnya, sangat banyak, yang menentukan tentang nasib kita dengan ruh kita, dan menunjukkan tentang betapa pentingnya mengetahui dan mengenal ruh, mengenal an-nafs. Saya bacakan dan saya jelaskan secara singkat. Nanti kita akan paham bahwa ternyata mengkaji dan memahami masalah ruh, masalah an-nafs itu sangat penting sekali. Bahkan ilmu yang luar biasa ketinggiannya. Di dalam kitab
Muntakhab Mizanul Hikmah pada halaman 413 ada tema berjudul Ma'rifatun Nafs, mengenal nafs, mengenal ruh atau mengenal jiwa dan jati diri. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, Ma'rifatun nafsi anfa'ul ma'arifi. Ini dicatat ya maknanya ya. Ini kata Imam Ali, bahwa ma'rifatun nafs itu mengenal diri, mengenal jati diri, mengenal ruh kita, mengenal nafs kita, itu anfa'ul ma'arif. Sebagai ma'rifah, sebagai pengetahuan yang paling bermanfaat. Jadi luar biasa. Ketika dikatakan paling bermanfaat, ya berarti sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan para ma'asumin. Itu mengenal jiwa, mengenal ruh dan mengenal nafs. Yang kedua juga dari Imam Ali, beliau berkata, Nalal fawzal akbar man dhafara bima'rifatin nafs. Ini ungkapan Imam Ali yang sangat luar biasa. Kata beliau, Nalal fawzal akbar. Seseorang akan memperoleh al-fawzal akbar. Keberuntungan atau keuntungan yang sangat kabir, yang sangat besar, sangat luar biasa. Man dhafara bima'rifatin nafs. Orang yang berhasil mengenal dirinya. Yaitu mengenal ruhnya. Mengenal nafsnya. Jadi orang yang sangat rugi yang tidak mengenal ruhnya. Tidak mengenal jiwanya dan nafsnya. Itu kebalikannya. Di lain kesempatan Imam Ali berkata, Kaifa ya'rifu ghairahu man yajhalu nafsahu. Bagaimana mungkin orang akan mengenal selain dirinya kalau dia sendiri tidak mengenal dirinya. Jadi kita mengenal diri kita dulu, mengenal ruh kita dulu, mengenal nafs kita dulu, baru kita mengenal yang lainnya. Ya, ruh yang lain, jiwa yang lain, ruh yang lain. Kita mengenal diri kita dulu. Karena kita tidak mungkin mengenal yang lainnya tanpa kita mengenal diri kita. Nanti hubungannya adalah bahwa kita tidak mungkin mengenal Allah. Ini penting ini. Kita mustahil. Kita tidak mungkin mengenal Allah dengan baik kalau kita tidak mengenal ruh kita. Tidak mengenal jiwa dan diri kita atau nafs kita. Ini ada hubungan yang adat antara an-nafs, ya ruh kita, jiwa kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain kesempatan Imam Ali berkata, Man arafa nafsahu jahadaha. Man jahila nafsahu ahmalaha. Kata beliau, barang siapa yang mengenal dirinya, yaitu mengenal ruhnya, mengenal nafsnya, jahadaha. Pasti dia bersungguh-sungguh untuk menjaganya, memeliharanya, menyempurnakannya, meningkatkannya. Sungguh-sungguh. Ya. Dari ruhnya itu dia perhatikan. Apa makanannya? Makanannya adalah iman, pengetahuan, ketakwaan, iman yang benar, tauhid yang benar, pengetahuan yang benar, dari mana gurunya, dari mana sumbernya, pasti sungguh-sungguh. Orang yang mengenal ruhnya, mengenal nafsnya, pasti dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakannya, meningkatkannya, menjaganya, dan seterusnya. Kita memelihara makanan-makanan ruh itu, berupa pengetahuan, keimanan, ketakwaan, dan takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta makan yang lain adalah ziarah, adalah zikir, ibadah, tawasul dan lain sebagainya. Itu makan makanan ruh. Man jahila nafsuhu amal. Orang yang tidak mengenal ruhnya, tidak mengenal jiwa dan nafsnya, dia akan bersifat ya masa bodoh. Dia tidak menghiraukan, ya tidak mengenalnya. Yang diperhatikan adalah fisiknya saja. Makanannya apa, yang bervitamin, yang protein, kemudian obat-obatnya apa, make up-nya apa, terus sayur-sayurannya, semuanya diperhatikan untuk fisiknya melulu. Kenapa? Karena dia tidak mengenal ruhnya. Begitu. Jadi kita harus seimbang. Fisik kita jaga dengan makanan, dengan vitamin, obat-obatannya, istirahatnya harus kita jaga. Ruh kita lebih kita jaga, lebih kita utamakan. Kalau kita mengenal ruh dan nafs kita. Imam Ali berkata lagi, Man arafallaha tawahada. Orang yang mengenal Allah pasti dia mengesahkan Allah. Ini makna esa pun bertingkat-tingkat ya. Makna esa jangan dikira mudah, sangat sulit. Sehingga banyak para ulama sendiri tentang makna esa beda pendapat. Sampai jatuh kepada kemusyrikan tanpa disadari.
Kayak sebagian orang Salafi, mereka mengatakan Allah itu esa, tapi Allah itu memiliki tangan, memiliki mata, memiliki kaki. Tapi tangan, mata, kaki Allah tidak seperti tangan manusia. Ini keluar dari keesaan Allah. Jadi makna tawahada mengesahkan Allah itu juga sangat sulit. Karena itu kata Imam Ali, man arafa Allah tawahada. Mengenal Allah sangat penting, ma'rifatullah, sehingga untuk nanti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu tajarrada. Orang yang mengenal nafsnya, mengenal jiwa dan dirinya atau ruhnya, tajarrada. Dia akan bertajarrud. Ini makna juga sangat dalam. Ya. Ini nanti mengesahkan Allah dengan sepenuhnya. Dia akan betul-betul memperhatikan jiwanya. Man arafad dunya tajahada. Orang yang mengenal dunia dia akan zuhud. Man arafan nasa tafarrada. Orang yang mengenal manusia dia akan menyendiri. Ya. Apa makna menyendiri? Ya bukan dia sendirian, diam di kamar. Bukan mana itu, ada makna sendiri. Kita nggak bahas di sini. Imam Ali berkata lagi, aktsarun nasi ma'rifatan li nafsihi akhwafuhum li rabbih. Paling banyaknya ketakwaan manusia kepada Allah itu orang yang paling banyak ma'rifahnya kepada nafsnya, kepada ruhnya. Ya. Jadi manusia pengetahuan tentang ruhnya, tentang nafsnya itu bertingkat-tingkat. Yang paling banyak pengetahuannya tentang jiwanya, tentang ruh dan nafsnya, dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rendah pengetahuannya tentang dirinya, tentang nafsnya, dia paling rendah ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini mau nggak mau, kalau kita ingin meningkatkan takwa kita kepada Allah, pasti kita harus meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita, tentang ruh kita, tentang nafs kita. Itu mau nggak mau. Betapa pentingnya mengenal nafs, mengenal ruh. Jadi bahas tentang ruh sangat penting sekali. Imam Ali berkata lagi, yang bagi liman alima syarafa nafsi ayyunazziha an dana'atid dunya. Sebaiknya, selayaknya orang yang telah mengenal jiwanya, ruhnya dan nafsnya, dia harus membersihkan jiwanya dari kerendahan dunia. Apa dunia yang rendah? Sifat-sifat yang buruk, misalnya kerakusan, condong pada hawa nafsu, syahwat, daya hayal, dan seterusnya. Itu kerendahan-kerendahan dunia. Keindahan dan ketinggian dunia, yaitu akal, ruhani, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Hadis yang lain Imam Malik berkata, yang bagi liman arafa nafsahu ayyal jamal qana'ata wal ifata. Sebaiknya orang yang mengenal ruhnya, mengenal nafsnya dan jati dirinya, dia senantiasa qanaah, senantiasa ifah. Ini ada hubungan yang erat antara mengenal ruh, mengenal nafs dengan sifat qanaah dan ifah. Artinya, orang yang mengenal ruhnya dan nafsnya dengan baik, pasti dia akan qanaah, pasti dia akan ifah. Apa itu qanaah, apa itu ifah? Qanaah merasa cukup, ya. Dia tidak merasa kurang. Kita kan merasa kurang terus sehingga kita sakit, ya. Merasa kurang, sakit terus, kurang uang, kurang harta, kurang makanan, kurang sudah punya gedung, pengen yang tingkat lagi, pengen yang banyak, punya mobil, pengen 2, pengen 3. Dia punya makan banyak, pengen terus. Sudah makan di satu restoran, pengen terus menjajah semua restoran di dunia. Ini tidak qanaah. Kalau orang yang qanaah, makan di rumah sudah cukup, sudah kenyang, nggak perlu cari restoran, nggak perlu makan yang lain. Ya, sudah punya baju misalnya 4-5 pasang sudah cukup qanaah dan seterusnya. Orang yang mengenal ruhnya dan jiwanya pasti dia qanaah. Dan qanaah adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan orang yang mengenal ruhnya atau jiwanya atau nafsnya pasti dia bersifat ifah, pasti menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Tidak diumbar misalnya aib orang lain juga aib dirinya. Ini makna juga sangat dalam yang mungkin kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Hadis yang lain dari Imam Malik juga, yang bagi liman arafa nafsahu alla yufadiqahu al-husnu wal hadar. Ini makna hadis lebih dalam lagi. Dan kalau kita artikan secara harfiah, secara lahiriah bisa kita salah paham, ya. Jadi hadis perlu penjelasan yang panjang. Kalau tidak kita bisa salah paham. Secara lahiriah maknanya adalah kata Imam Ali, sebaiknya orang yang mengenal nafsnya, mengenal ruhnya itu dia senantiasa tidak bersedih
tidak berpisah dengan kesedihan, tidak berpisah dengan kehati-hatian. Jadi selalu sedih, selalu hati-hati. Ini makna lahirnya bisa kita salah paham. Perlu ada penjelasan. Apa maksudnya orang yang mengenal jiwanya, ruhnya, nafsunya selalu sedih, selalu hati-hati, apa maksudnya? Perlu penjelasan lebih dalam lagi. Terakhir Imam As-Sajjad alaihi Zainal Abidin berkata dalam doanya, waj'alna minal ladzina 'arafu anfusahum wa ayqanu bimustaqarrihim. Ya Allah, jadikan kami ini doa Imam As-Sajjad. Jadikan kami ini termasuk orang-orang yang mengenal jiwa-jiwa dan ruh-ruh mereka dan merasa yakin dengan adanya tempat bagi ruh dan nafs-nafs itu. Ini doa Imam As-Sajjad alaihi Zainal Abidin, bahwa beliau mohon pada Allah agar digolongkan, dimasukkan pada orang-orang, yaitu para nabi, para rasul, para muslimin, Rasulullah yang mengenal jiwa, yang mengenal diri dan an-nafs, dan meyakini akan ada tempat di akhirat nanti. Ya. Jadi itu hadis-hadis yang sangat banyak tentang an-nafs, dan hadis-hadis itu dari Imam Ali kebanyakannya. Karena itu ada ulama mengatakan, ya bisa dilihat di YouTube, ulama mengatakan bahwa hadis man arafa nafsa faqad arafa rabba itu bukan hadis katanya. Kata seorang ulama, bisa lihat di YouTube. Itu ucapan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Itu kurang tepat karena hadis-hadisnya kalau di Ahlul Bait sangat banyak sekali yang kita bisa baca, bisa kita temukan dan bisa kita diskusikan begitu. Nah, dari hadis ini kita telah tahu secara global, secara singkat dan simpel tentang pentingnya mengenal nafs, mengenal jiwa atau mengenal ruh kita, dan upaya ini upaya yang berkelanjutan sampai akhir hayat kita. Kemudian setelah kita tahu tentang pentingnya mengenal ruh, mengenal nafs dari hadis-hadis, yang sedikit saya akan tambahkan tentang ruh ini. Dan pernah saya membahas secara sekilas, dan sebenarnya saya singgung bahwa tentang ruh, tentang an-nafs itu di antaranya ada perbedaan di antara ulama. Ada beda pendapat di antara para hukama, para filsuf. Bahkan di antara filsuf Islam juga ada beda pendapat. Antara pandangan misalnya Plato, pandangan Aristoteles, pandangan Mula Sadra, dan yang lainnya ada beda pendapat. Dan yang saya sampaikan itu yang sederhana, yang saya rendahkan, saya mudahkan. Kalau dibahas tentang ikhtilafnya, kita tidak akan mampu untuk memahaminya. Ya. Terkait masalah an-nafs, ya. Kalau di kitab Al-Hikmatul Muta'aliyah yang ada 9 jilid, itu karya atau tulisan Mula Sadra, sangat panjang dibahas masalah ruh, masalah nafs. Ada 9 jilid kitab yang saya miliki. Tapi ada juga kitab yang mensederhanakan bahasan itu. Namanya Tahrirul Asfar. Jadi diringkas, dipermudah. Yang saya punya itu ada 3 jilid. Ya. Lil Maula Sadruddin Asyiraji. Mula Sadra. Karya Dr. Ali Isyirwani, seorang ulama Ahlul Bait yang ada di Qum dan masih hidup beliau. Beliau menulis 3 jilid tentang Tahrirul Asfar. Itu memudahkan kita memahami asfar. Kitab Mula Sadra. Ini kitabnya ini. Ya. Ini kitabnya. Ada 3 jilid yang saya miliki. Untuk menambah pengetahuan kita, saya baca sedikit dari kitab ini. Kita dapat pengetahuan lebih tentang masalah ruh dan masalah an-nafs. Ya. Saya baca pelan-pelan. Kita ini manusia memiliki indera lahiriah, indera zahir, dan indera batin, indera dalam. Atau indera eksternal dan indera internal. Indera lahiriah kita, indera zahir, indera eksternal, mata kita memiliki kekuatan memandang, indera zahir. Kemudian telinga kita memiliki kekuatan mendengar, indera zahir atau lahiriah. Tangan kita bisa menyentuh dan memahami sesuatu dan lain sebagainya. Ini namanya indera zahir.
Ustadz bermasalah lagi ya, Ibu-ibu ya? Freeze Iya, lagi. Ira. Oh iya. Tunggu sebentar ya. Hilang suaranya. Iya, Ustadz live, kita tunggu sebentar ya. Ustadz mungkin sedang cari jaringan untuk bergabung kembali. Saya yang juga tadi putus. Iya, ya silakan Ustadz dilanjutkan. Maaf, kita lanjut ya. Saya pun tidak paham mengapa putus ini. Beliau mengatakan mula sadara bahwa aksarun nasi intifa'uhum bisam'iyat aksar minal aqliyat. Bahwa kebanyakan manusia itu mereka menggunakan indera pendengarannya, telinganya ini lebih banyak daripada menggunakan indera akalnya. Sehingga kata beliau, wala yusaddiquna bil asya'i illa bimukafahatil hissi. Sehingga mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai sesuatu melainkan dengan menggunakan indera pendengarannya untuk memahami hal-hal yang bisa diindrawi. Wala yud'inuna bil aqliyat ma lam yaqtarin ma'aha, dan seseorang itu atau kebanyakan manusia tidak memahami hal-hal yang sifatnya ma'nawiyah, masalah ilmu pengetahuan, masalah keimanan, masalah ketakwaan, kecuali ketika dibarengi dengan pemahaman yang sifatnya indrawi. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwa kita bisa memperoleh pengetahuan itu kebanyakan kita lewat pendengaran, lewat penglihatan. Artinya kalau kita tidak memiliki pendengaran yang sehat, yang kuat, kita nggak dapat ilmu. Itu poin pertama. Terkadang kita dapat ilmu lewat penglihatan. Kalau kita nggak melihat, ya kita nggak dapat ilmu. Kita bisa nggak tahu. Begitu. Tapi ada sebagian orang yang tanpa pendengaran, tanpa penglihatan mata, dapat ilmu pengetahuan. Jadi akalnya atau ruhnya tidak lagi menggunakan pendengaran ini, tidak lagi menggunakan penglihatan ini. Itulah para nabi, para rasul, para ma'asumin. Ya, ya bahkan mereka itu ketika di malam hari lebih banyak dapat ilmu ketimbang di siang hari. Itulah para Eropa. Ya, kata mereka bahwa para Eropa itu lebih banyak dapat ilmu ketika tidur di malam hari daripada melek di siang hari. Ini karena ruhnya. Jadi ruh punya kekuatan begitu tingginya sehingga ruh mereka itu para ma'asumin langsung dapat ilmu dari Allah tanpa belajar seperti kita, tanpa mendengar dengan telinganya, tanpa melihat dengan matanya. Itu mereka. Dan kita ini manusia, kita semua punya potensi untuk ke arah sana. Ya. Artinya kita memiliki potensi, memiliki kekuatan yang Allah berikan sampai pada suatu tingkatan kita bisa dapat ilmu lewat mimpi. Ketemu langsung dengan Imam Ali misalnya. Kita punya potensi. Nah, sekarang kita ini masih rendah,
kedudukan kita dan ruh kita, kita sekarang ini tidak mungkin dapat ilmu kecuali dengan mendengar, dengan melihat. Jadi kalau sekarang kita nggak mendengar, ibu tutup telinganya nggak mendengar misalnya. Ibu tutup mata, dapat ilmu nggak? Nggak dapat ilmu. Jadi ilmu kita sekarang yang kita peroleh tergantung dengan pendengaran kita, tergantung dengan penglihatan mata kita. Nah, derajat kita masih begitu rendah, ruh kita masih bergantung dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan alat peraba begitu. Tapi orang yang sangat mulia, para Eropa, mereka dapat ilmu bahkan di malam hari ketika tidur lebih banyak daripada di siang hari ketika melek. Ya, ruh mereka langsung hubungan dengan para ma'asumin, dengan Rasulullah, ya dengan orang yang mulia, dapat ilmu langsung, badannya tidur, tapi ruhnya berguru, ruhnya belajar. Nah, kita ini punya potensi untuk ke sana. Kalau kita mau, kita sungguh-sungguh, kita membersihkan ruh kita, nafsu kita, jiwa kita, dari makanan yang haram, makanan yang syubhat, makanan yang kotor secara ma'nawiyah, dan juga dari sifat-sifat yang buruk akan meningkat ke arah sana. Itu kata beliau, kebanyakan manusia hanya memahami segala sesuatu lewat pendengarannya saja. Tidak langsung ruhnya. Itu sangat berat, ya. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang masalah ayat-ayat yang berkaitan adanya ruh. Sangat banyak sekali. Quran menjelaskan tentang ruh yang terdapat dalam beberapa ayat dan surat gitu. Dan juga di hadis-hadis yang lain beliau juga menyinggung tentang adanya hadis Nabi yang menjelaskan adanya ruh, adanya nafs. Kata beliau di sini, wa ammal ahadisun nabawiyah, adapun hadis-hadis Nabi, wa mislu qawlihi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah kita bahas. Orang yang mengenal nafsnya, mengenal ruhnya, pasti mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dari yang lain, a'rafukum bi nafsihi a'rafukum bi rabbih. Orang yang paling mengenal dirinya, pasti dia akan paling mengenal Tuhannya. Hadis yang lain, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Ini hadis yang juga sangat dalam. Yang arti lahiriahnya, perhatikan ya makna lahiriahnya. Man ra'ani faqad ra'al haqqa. Ini kata Rasulullah. Ini hadis sangat penting. Kata Rasulullah, man ra'ani, barang siapa yang melihatku, melihat Rasulullah maksudnya, faqad ra'al haqqa, pasti dia telah melihat al-haq. Nah, melihat di sini bukan melihat dengan mata ini, mata indera ini. Melihat di sini dengan ilmu pengetahuan yang mendalam, dengan penglihatan syuhudi. Ini untuk para Eropa yang kita belum sampai ke sana. Jadi para Eropa itu mampu melihat Rasulullah dengan penglihatan syuhudi, bukan penglihatan mata ini. Dan mereka ketika melihat Rasulullah dengan penglihatan syuhudi, melihat al-haq, melihat kebenaran sepenuhnya. Hadis yang lain kata Rasulullah, anan nadhirul uryan. Dan hadisnya sangat banyak yang sulit untuk dipahami. Ya. Seperti hadis yang kita baca dalam doa Arafah misalnya. Rabbi arinil asya'a kama hiya. Itu ada di doa Arafah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku segala sesuatu dengan hakikatnya. Nah, tunjukkan di sini bukan tunjukkan materinya. Di sini adalah pandangan syuhudi, yaitu hakikat sesuatu. Itu barzahi atau berarti segala sesuatu. Termasuk juga ya seperti misalnya doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Atau juga firman Allah tentang Nabi Ibrahim yang beliau memohon minta diperlihatkan segala sesuatu. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Itu di surat Al-An'am ayat 75. Permohonan Nabi Ibrahim agar ditampakkan, diperlihatkan hakikat sesuatu, bukan materinya, bukan badannya, tapi hakikat barzakhinya. Kemudian Allah mengabulkan, demikianlah kami perlihatkan, kami tampakkan. Di sini Allah memperlihatkan, Allah menampakkan bukan penampakan materi, tapi penampakan syuhudi batini. Demikianlah kami perlihatkan pada Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ya, sisi rohani langit, semua langit dan sisi bumi, agar dia menjadi orang yang mungkin, yang menjadi yakin. Nah, kalau begitu kita tidak mungkin memahami
ayat Quran dengan benar tanpa mengkaji filsafat. Ini pentingnya filsafat, bisa salah paham. Misalnya ayat yang berbunyi di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ya, ini sering kita baca juga. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan. Ini pun doa Nabi Ibrahim. Wajah tuh aku arahkan wajahku. Aku arahkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu. Nah, wajah bukan wajah di sini, bukan muka ini. Tapi wajah di sini adalah bentuk batiniyah, bentuk ruhaniyah Nabi Ibrahim. Karena kalau bentuk wajah ini, ya ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan kalau wajah ini. Ketika kita ke barat, kita menghadap ke barat, wajah ini. Kita menghadap ke timur, kita menghadap ke timur, bukan wajah ini. Jadi ungkapan wajah tu wajah alladzi fatara samawati wal ardh bukan wajah ini, tapi wajah batin kita, ruh kita. Sehingga makna mengarahkan wajah itu konsentrasi kita, kekhusyuan kita, keimanan dan keikhlasan kita senantiasa bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedetik pun pisah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, para rasul, Rasulullah, Azhar alaihissalam, para ma'asumin itu semuanya senantiasa mengarahkan wajahnya kepada Allah. Nah, makna senantiasa mengarahkan wajah kepada Allah bukan wajah ini, tapi mereka kehusyuannya, batiniyahnya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas sedikit pun. Kalau terlepas berarti putus hubungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan putus itu termasuk dosa besar buat mereka. Jadi makna wajah itu dengan pandangan filsafat akan menjadi benar. Jika tidak, tanpa balas filsafat akan salah nantinya. Itu contoh tentang makna lahiriah, makna batiniah yang perlu kita pahami ya dengan pandangan yang benar. Misal ucapan Nabi Ibrahim yang tadi itu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya. Itu dengan pandangan syuhudi juga, bukan pandangan materi. Itu satu pembahasan yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita bisa meningkatkan pandangan kita dari pandangan lahiriah, pandangan materi ke pandangan batini. Karena itu seperti Imam Malik dan yang lainnya para Eropa, ketika melihat sesuatu pasti melihat di belakangnya pandangan syuhudi, pandangan batini, ya, pandangan pada pencipta alam semesta ini. Nah, kita ini paling tidak ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah yang indah misalnya, maka kita langsung hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpaku pada pandangan materi. Karena terpaku pandangan materi akan salah nantinya. Kita melihat pemandangan yang indah, kita terpaku pada keindahan itu, kita tertarik, tapi kita melihat di baliknya ada ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih banyak yang perlu dibahas, terutama terkait masalah yang pernah saya singgung sedikit tentang hubungan ruh kita dengan badan kita. Ini ada ikhtilaf ulama yang sulit dipahami dan dibahas pada kesempatan yang singkat kali ini. Saya bilang, kalau kajian lewat online lebih sulit dibanding lewat offline. Nah, karena itu terkait masalah hubungan ruh kita dengan badan kita ini, ya perlu kita jelaskan lebih jeluk lagi, lebih jelimet lagi. Karena ada ikhtilaf ulama antara Mula Sadra dengan Plato, Aristoteles, dan yang lainnya. Ya, ini juga penting buat kita. Kenapa? Karena kita melihat badan kita ini, dengan ruh kita tidak bisa melihatnya. Sehingga dengan pandangan yang dangkal ini kita membatasi ruh kita dengan badan kita. Kalau itu kita meluaskan pandangan kita bahwa kita punya ruh yang di alam non-materi yang sangat agung, sangat luas. Dan keluasan ruh itu nggak bisa kita gambarkan. Ya, karena dia di alam non-materi yang bersambung kepada badan kita yang di alam materi ini. Jadi ada pandangan hulul, yaitu menyatunya ruh dengan badan bagaimana. Ada pandangan ta'aluk, ya, irtibat. Ya, juga ada pandangan yang lain. Mungkin itu saja sekedar tambahan dari saya. Mudah-mudahan untuk kajian yang berikutnya bisa ada kesempatan yang lain untuk kita bahas secara lebih jauh lagi. Yang penting masalah ruh ini adalah bahasan yang jelimet, yang dalam, dan bahasan ruh adalah keaslian diri kita yang akan kita bawa ke alam barzakh setelah meninggal dunia,
kemudian ke alam ukhrawi, surga atau neraka. Badan kita akan hancur ditelan tanah, paling batas sampai ke roji'ah. Dan semoga kita dengan kita meyakini imam zaman, kita baca doa al-ahad ya setiap pagi itu di antara manfaatnya kita kalau sudah meninggal dibangkitkan bersama imam zaman dan sampai mengalami roji'ah. Dan sekali bahwa masalah roji'ah itu keyakinan spesial, keyakinan khusus yang ada pada mazhab Ahlul Bait, tidak ada pada keyakinan Ahlus Sunnah. Sementara Quran membahasnya, hadis-hadis sangat banyak. Ya, ini kajian tentang roji'ah sangat penting sekali dan tidak lengkap iman kita tanpa memahami roji'ah. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya di suatu kesempatan di lain waktu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu saja, mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab barangkali, dan mohon maaf jika ada kekurangan, ada ya kesalahan dari saya. Ya, sian Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Semakin lama semakin terutama saya jadi makin kayaknya nggak tahu gitu Ustadz. Banyak banget yang saya nggak tahu gitu. Masya Allah, jadi masih banyak banget ya kajian ruh ini yang mesti kita pelajari ya Ustadz. Seperti yang Ustadz bilang Insyaallah. waktu kajian pertama, Ustadz sampaikan bahwa kajian ruh itu sampai nanti juga sampai kita meninggal juga ya istilahnya mungkin ya Ustadz ya. Maksudnya itu banyak sekali yang mesti kita pelajari. Menyangkut tentang di alam barzah gitu juga, itu juga ruh juga berperan sekali ya Ustadz ya. Sampai kita nanti di yaumil akhir, Masya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada pertanyaan bisa langsung dinyalakan mic-nya atau bisa juga tulis di chat room. Sambil menunggu Ustadz, saya ada yang ingin saya tanyakan. Iya, Bu. Itu mengenai misalnya ruh di alam barzah, Ustadz. Itu saya sering sekali saya mendengar cerita gitu kalau misalnya yang sudah meninggal itu bisa datang gitu, Ustadz, ke keluarganya gitu. Nah, apakah memang seperti itu? Mereka memang bisa berkomunikasi dan seperti apa? Apa emang mereka komunikasinya dengan semua orang? Apa emang ada orang-orang pilihan gitu yang bisa berkomunikasi dengan ruh di alam barzah itu gitu Ustaz. Terima kasih Ya. Ustaz. Ya. Ini pertanyaan Ibu sangat singkat, pembahasannya perlu satu pertemuan, yaitu masalah hubungan orang yang sudah meninggal dunia dengan kita yang masih hidup. Dan alhamdulillah saya dapat buku sangat bagus, cuma berbahasa Persia, karya Ayatullah Jafar Subhani. Beliau menulis buku itu atas anjuran Imam Khomeini. Judulnya As-Sholate Ruh, bahasa Persia. Dan di sana ada penjelasan tema-tema tentang hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Dan beliau contohkan beberapa contoh dalam sejarah hubungan Rasulullah dengan para syuhada atau ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jelas ada hubungan. Pembahasannya mendalam, singkat saja bahwa ruh itu memiliki kekuatan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Tergantung keimanan, ketakwaan, dan amal ibadah seseorang. Jadi orang yang imannya sangat kuat, takwanya sangat tinggi, amal ibadahnya banyak, hatinya bersih dari berbagai kotoran, maka kekuatannya luar biasa. Sampai pada tingkatan Nabi misalnya, dengan mudah turun naik jumpa kita. Nah, cuma masalahnya Nabi punya kemampuan, Nabi punya potensi untuk mondar-mandir ke alam kita ini, alam materi ini. Nah, cuma kitanya belum punya potensi untuk ditemuin begitu. Ya. Nah, kalau kita punya potensi, ya mondar-mandir jumpa dengan kita. Jadi yang salah siapa? Nabi atau kita? Saya contohkan yang gampang lah. Matahari senantiasa menyinari cahayanya. Ya. Tinggal kita mau buka jendela atau tidak. Kalau kita buka jendela, buka pintu, akan masuk sinar itu. Kalau kita tutup jendela, kita tutup pintu, matahari nggak masuk sinarnya. Yang salah siapa? Masalah kita juga. Kenapa tutup jendela? Kenapa tutup pintu? Sehingga sinar nggak masuk. Salah kita. Kalau Nabi nggak datang ke kita, Imam Ali nggak datang ke kita, Azhar nggak datang ke kita, sekarang ini, bakal lihat mimpi aja nggak datang juga, susah sekali. Yang salah siapa? Salah kita. Karena hati kita tertutup. Dengan apa? Dengan
banyaknya dosa, gibah tiap hari siang malam, penuh dengan syahwat, dengan daya hayal, macam-macam dosa dan kotoran hati, ini semua menutup ruh kita. Jadi sebagai hijab yang besar. Kalau tidak, kita ketika kita mengucapkan dalam sholat, dalam sembahyang, Assalamualaikum ayuhan nabi, salam padamu, alaika bukan alaihi, bukan atasnya, alaika salam padamu. Cuma assalamualaikum dari kita sampai pada tingkatan seakan-akan, ka'anna, bukan langsung, bukan syuhudi. Nah, kalau hati kita bersih, iman kita sempurna, terus kita singkirkan ini, assalamualaikum, Nabi ada di sekitar kita, datang. Itu kemampuan ruh Nabi di alam barzah yang sangat tinggi. Di bawahnya para masumin, di bawahnya sampai para ulama juga. Sampai ruh-ruh orang yang mulia, Imam Khomeini, Syekh Bejat, yang lainnya akan hadir kalau kita undang gitu. Tapi gimana? Nah, kalau kita undang kita nggak datang, nah, karena kan kita masih kotor. Jadi kalau kita mengundang presiden nggak datang, karena kita ini siapa? Kita punya potensi untuk mengundang beliau. Nah, kita tinggalkan pengetahuan kita, pangkat kita, derajat kita, rumah kita bersihkan, ada urusan, nah, beliau akan datang begitu. Begitupun sampai yang di bawahnya, ya bisa datang. Nah, kecepatan datangnya ruh itu dari alam barzah ke alam materi dunia ini nggak bisa digambarkan. Nggak bisa kita mengatakan secepat cahaya, enggak, lebih dari itu. Saya pernah kasih contoh misalnya, dan contoh ini nggak bisa kita gambarkan juga. Bagaimana cepatnya seorang manusia biasa, wakil atau wasi Nabi Sulaiman, namanya Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia dijelaskan dalam Al-Quran, ada ayatnya, sudah An-Naml. Dia mampu memindahkan tahta Balqis dari Sabah di Yaman ke Palestina dengan sekejap mata. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip mata. Itu kayak apa? Itu materi padahal. Gimana kalau ruhnya yang non materi? Nggak bisa digambarkan. Mundar mandinya malaikat, mundar mandinya ruh itu ke alam dunia ini. Nah, jadi itu benar ucapan yang mengatakan bahwa ruh orang yang beriman mundar mandir datang kepada keluarganya. Tapi tergantung imannya. Ya, ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang dengan susah, tergantung imannya. Nah, kalau orang kafir juga lain lagi, orang fasik lain lagi, bermacam-macam. Tapi yang jelas mereka mampu melakukan itu tergantung keimanannya. Itu globalnya begitu. Ya, bahwa mereka ada waktu-waktu tertentu untuk melihat kita. Dan orang tertentu kita ini mampu melihat mereka kalau kita punya potensi, kita punya pandangan batin. Kalau enggak ya kita tetap tidak tahu. Kita salam kepada ahli kubur misalnya, datang kepada Rasulullah, datang kepada para imam maksum di Karbala, di Kajemayan, kita datang. Nah, jangankan ya kita tidak datang, kita ziarah dari sini. Kita datang saja kita tidak merasakan sambungnya hubungan kita dengan mereka. Padahal sudah datang, kita masih lalai. Apalagi di sini. Tapi buat orang tertentu mau ziarah di mana saja, mau di sini, mau di mana saja langsung punya hubungan begitu. Itu hubungannya sangat dekat. Ceritanya sangat banyak sekali. Tergantung keimanan dari mereka yang kita ziarahi dan keimanan kita yang menziarahi hubungan kita dengan arwah itu di alam barzah sangat dekat, sangat banyak dan bermacam-macam. Sehingga kita mengucapkan salam pasti dijawab. Kalau yang kita salami adalah orang yang beriman, pasti dijawab. Kan jawab salam wajib, nggak mungkin nggak dijawab. Kita salam pada orang tua kita, pada teman kita, pada pemilik kita, pasti dijawab. Cuma karena ruh kita penuh hijab, kita banyak dosa, kita banyak kotoran, kita tidak mendengarnya. Dan untuk mendengar jawab salam mereka bukan dengan telinga ini, dengan ruh langsung. Dengan apa namanya indera batini tadi itu. Kalau indera ini telinga sangat terbatas gitu, langsung. Untuk langsung perlu kebersihan dulu kita, kebersihan hati kita dan dengan cara-cara yang lain. Itu barangkali jawaban secara singkat, Ibu. Ya Ustadz, jadi kalau misalnya ada cerita yang ada misalnya ada yang meninggal terus ruhnya datang gitu, tapi orang yang yang didatangi ini yang diajak bicara gitu, ada komunikasi Ustadz. Ini tidak maksudnya dilihat dia juga keimanannya biasa aja gitu Ustadz. Apa itu mungkin atau memang ada jin yang memang masuk di situ Ustadz? Apa seperti itu Ustadz? Nah ini tambah lagi ini Bu. Mengenai ruh yang datang itu, apakah betul-betul ruh orang itu? Belum tentu. Karena yang datang itu bisa jin bertamasul dengan orang itu, bisa malaikat bertamasul dengan orang itu,
bisa juga tajalli roh itu. Jadi ada berapa kemungkinan, yang mana kita nggak tahu. Yang jelas kalau orang biasa itu tidak mungkin datang kepada kita kalau orang biasa, apalagi yang punya dosa. Nah, orang biasa itu sibuk mengurusi dirinya, ada pertanyaan di alam barzah, di pertanyaan malaikat. Jadi mereka memikirkan nasibnya, datang ke sini itu jauh kelihatannya. Pasti kemungkinan jin. Kalau orang baik, misal jin yang bertajali untuk menampakkan kebaikannya. Atau bisa malaikat yang bertajali atau bertamasub menampakkan kebaikan orang itu. Karena malaikat itu di antara tugas-tugas mereka yang sangat banyak, malaikat sangat banyak jumlahnya, di antara tugas malaikat itu mewakilkan kita, menggantikan kita. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya kita, insya Allah, kita biasa sedekah. Kita ikhlas sedekah, dengan yakin sedekah, dengan ma'rifatullah, dengan ikhlaslah kita mengenal imamah, para imam, kita bersedekah, ikhlas betul. Nah, pada suatu hari kita biasa sedekah, kita nggak punya uang bersedekah. Nah, di sini malaikat menggantikan kita untuk bersedekah kepada seseorang. Misalnya kita biasa sedekah ke masjid atau ke Husainiyah atau ke seseorang. Rajin, kita istiqomah, kita ikhlas. Suatu hari kita nggak bersedekah karena nggak punya uang. Bisa jadi suatu saat itu malaikat datang pada orang itu, bertamasul dengan tamasul kita, bersedekah. Itu di antara tamasul malaikat dengan kita. Banyak contohnya itu di antaranya seperti itu. Tugas malaikat bertamasul. Jadi malaikat bisa bertamasul bentuk seseorang datang pada ke alam ini untuk menampakkan kebaikannya. Ya. Dan jin bisa bertamasul dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk keburukan. Bisa juga tajalli bentuk amal perbuatan orang itu. Yang singkat kata bahwa ketika orang sudah meninggal, dia itu nampaknya datang, belum tentu ruhnya dia. Bisa jadi itu tamasul jin, bisa jadi tamasul malaikat, bisa jadi tajalli ruhnya seperti ada di kitab ya, Syekh Ja'far Subhani itu. Yang mana? Kita nggak tahu. Cuma kalau orang baik itu kita husnuzon saja, jangan suudzon. Ya. Yang jelas kalau orang itu jahat, orang itu zalim, mustahil ruhnya akan bisa turun. Nah, dia lagi di penjara gimana mau turun? Ya, itu bahasan yang perlu kita urai lagi insya Allah. Ya, Ustaz, Masya Allah. Ya, Ibu-Ibu, ada yang mau bertanya, silahkan langsung dinyalakan mic-nya, atau Bapak-Bapak yang hadir, silahkan langsung dinyalakan mic-nya kalau jika ingin bertanya. Ustadz, saya sambil menunggu Ustadz. Mbak Ira, Ya. Assalamualaikum. Uni Fenty mau bertanya ya? Ya, Ya, silakan. Langsung aja Uni. ya, Assalamualaikum Ustadz. Tadi kan sempat Ustadz jelaskan yang ruh tidak berpisah atau tidak mau berpisah dengan kesedihan. Satu lagi dengan apa sih Ustadz? Dari Hati-hatian ya. kehati-hatian. Tadi Ustadz bilang perlu penjelasan lebih dalam, tapi bisa nggak sedikit aja Ustadz? Iya. Dijelaskan, baik. Terima Ya. kasih. Sedikit saja bahwa kesedihan itu bermacam-macam. Kesedihan bermacam-macam. Singkatnya, ada kesedihan yang merupakan siksaan atau azab, ada kesedihan yang menggembirakan. Ini yang mana? Kesedihan yang merupakan azab atau siksaan itu kesedihan ketika menyesal misalnya terkait dengan masalah materi duniawi. Misalnya kita sedih nggak punya apa-apa, misalnya nggak punya gaji yang banyak, nggak punya makanan yang enak, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya gedung, ya sedih karena kita ini badan misalnya nggak cantik begitu, atau kurus, atau apalah. Itu kesedihan-kesedihan itu kesedihan materi namanya. Kesedihan materi itu kesedihan yang merugikan, kesedihan yang menyakitkan, kesedihan azab namanya. Itu satu masalah. Ada kesedihan-kesedihan yang menggembirakan. Ini pun tingkatannya berbeda, lain lagi. Apa sih kesedihan yang menggembirakan? Misalnya kita sudah masuk ke wilayah Ahlul Bait. Ini kegembiraan yang luar biasa. Ya.
Nggak bisa dibandingkan dengan orang yang tidak berwilayah. Nah, kita sudah berada di wilayah Ahlul Bait, yakin kita akan jumpa dengan Ahlul Bait di telaga surga nanti. Tapi kita pun merasa sedih. Kapan sedihnya kita? Sedihnya kita mengenang musibah mereka. Di Karbala misalnya, kesedihan Azhar, kesedihan Rasulullah. Itu kesedihan, itu kita menangis. Tapi dalam kesedihan kita itu kesedihan ukhrawi namanya, kesedihan yang membahagiakan, itu ada pahala yang sangat besar sekali. Itu kesedihan yang mengembirakan, bukan kesedihan sisaan. Kita bergabung dengan mereka. Nah, kalau kita nggak sedih, kita berwilayah sudah berwilayah kok nggak sedih. Nah, ini ada apa? Berarti iman kita belum benar. Berarti wilayah kita belum benar. Nah, semakin dekat wilayah kita pada al-bait, kita makin sedih mengenang musibah mereka gitu. Ada kesedihan lagi yang meningkat ya. Kesedihan kita nanti khawatir ya. Kita tidak mendapat derajat yang tinggi di surga. Kita akan masuk surga yakin, tapi kita akan sedih kalau kita tidak mendapat derajat yang tinggi. Ini kesedihan juga. Tapi kesedihan yang membahagiakan. Dan semakin banyak pengetahuan kita tentang kesedihan yang mengembirakan ini, kesedihan ukhrawi, kesedihan barzahi, ini semakin nikmat, semakin tinggi yang kita rasakan. Satu contoh misalnya, pada suatu hari Mufaddal jumpa gurunya Imam Ja'far Shadiq. Kata Mufaddal, wahai Imam Ja'far Shadiq, wahai putra Rasulullah, apakah menangis itu ada pahalanya? Kan menangis berarti sedih kan? Ya. Kata Imam Ja'far Shadiq menjawab, tangisan itu pahalanya tidak bisa dihitung. Saking banyaknya pahala tangisan. Kata beliau, pahala tangisan enggak bisa dihitung. Ketika tangisan itu datangnya dari muhiqqin. Orang-orang yang benar, yang jujur, yang berwilayah. Itu tangisan, kesedihan, berarti menggembirakan karena ada pahalanya. Itu tangisan, ya kesedihan yang menggembirakan. Sampai-sampai Imam Fadl ketika mendengar hadis itu, beliau menangis lama sekali. Terdiam semuanya. Imam Fadl nangis. Baru melanjutkan ucapannya. Ya, panjang hadisnya. Ya, ada di kitab Al-Asrarul Fatimiyah. Bisa kita baca nanti. Karena panjang hadisnya yang itu luar biasa hadisnya. Terkait masalah musibah Azhar, musibah Ahlul Bait. Yang di situ apa namanya ada ungkapan aslu yaumil adab. Ya, asal hari bencana, hari adab. Itu sekilas tentang orang yang beriman tidak mungkin lepas dari kesedihan. Artinya, kalau kita beriman, ya kita harus sedih. Sedih apa? Sedih dengan sedihnya Ahlul Bait. Sedihnya kita nanti takut tidak sampai ke jubah mereka. Bukan kesedihan mikirin uang, mikirin hutang, mikirin gedung, mikirin apa. Itu kesedihan materi. Jadi kita harus sedih yang ukhrawi. Harus kita ke arah sana. Kalau kita beriman. Tanya kita beriman, kita akan sedih dengan kesedihan Ahlul Bait. Orang yang tidak beriman yang nggak mau tahu, itu sudah lain urusannya. Itu kira-kira sekilas penjelasan barangkali. Iya Ustadz, jelas. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya, silakan langsung dinyalakan mic-nya. Ya sambil menunggu Ustadz. Ini kan kita ruh ini kan Ustadz, kita kalau misalnya ruh kita lagi di atas istilahnya itu, kita kan ibadah rajin gitu Ustadz. Apa itu kalau misalnya kita lagi males gitu Ustadz, itu kan itu gimana ya Ustadz ya? Maksudnya kan ada waktu-waktu tertentu, misalnya lagi bulan bulan Rajab, bulan Syaban, sampai Ramadan gitu kan, itu kan kita benar-benar lagi ruh kita tuh lagi yang kita ini banget gitu, kita tingkatkan gitu Ustadz untuk keimanan kita. Nah setelah itu kan setelah Lebaran itu kita pasti aktivitas lagi dengan rutinitas gitu kan, segala urusan semua duniawi itu kan jadi kita menurun lagi gitu Ustadz, ruh kita gitu. Nah itu mempengaruhi nggak Ustadz misalnya yang sudah kita bangun gitu terus tiba-tiba nanti kita lalai gitu, itu mempengaruhi lagi apa kita harus bangkit lagi memperbarui lagi atau gimana Ustadz ya? Terima kasih. Ya. Jawaban yang bisa saya berikan adalah bahwa di antara yang membuat ruh kita itu semangat atau menjadi lemah tergantung ilmu pengetahuan kita, tergantung ma'rifah kita. Jadi ma'rifah, ilmu pengetahuan itu
salah satu faktor, bukan satu-satunya, salah satu faktor, salah satu sebab yang membuat tubuh kita itu selalu semangat. Ketika kita semangat, berarti ilmu kita, ma'rifah kita ya benar dan meningkat. Kalau kita malas, lesu, berarti ma'rifah kita, pengetahuan kita itu lemah gitu. Untuk memahami ini saya kasih contoh misalnya. Misalnya kita masih anak kecil lah, usia 2 tahun, 3 tahun, ya. Dikasih 1 kilo emas, sama dikasih mainan, boneka atau mobil-mobilan. Anak kecil. Anak kecil ketika dikasih seukuran katanya di depannya itu ukuran, misalnya 10 meter ya, 5 meter gitu, kasih setumpuk emas, setumpuk uang dolar begitu, sama mainan. Ini anak kecil usia 2 tahun, yang mana yang dia pilih, mana yang dia kejar? Semangatnya kemana? Anak kecil. Pasti semangatnya dia ngejar mainan, boneka, atau mobil-mobilan, atau yang lainnya, gitu. Karena anak kecil tidak mengenal uang setumpuk dolar, tidak mengenal setumpuk emas, dia tidak menoleh ke situ. Karena yang dia kenal adalah mainan, itu. Nah, kita seperti itu, ya. Kita meningkat. Sekarang yang kita kenal apa? Kita yang mengenal ya gedung bertingkat, bagus, indah, isinya lengkap. Kita mengenal perhiasan yang bagus, taman, semuanya. Kita mengenal mobil yang mewah, yang mahal, dan semuanya. Itu yang kita kenal, ya. Adapun pengajian, tawasul, ziarah, imam masyum, kita nggak mengenal. Sehingga kalau kita kita ditawarkan, ya, kita ditawarkan oleh seseorang, antum mau diberi katakanlah gedung yang bagus, mau dikasih mobil begitu, ya. Tapi di sebelah sana ada pembagian ilmu begitu. Cuma-cuma ada pengajian di Husainiyah, ada ulama datang. Coba kira-kira contoh yang gampang lah. Pada saat yang sama misalnya jam 10 malam itu ibu dipanggil atasan ibu jam 10 itu untuk ngambil kunci mobil. Apa misalnya? Apalah saya nggak paham. Misalnya Pajero Sport lah. Kalau ibu jam 10 nggak datang ambil mobil itu kuncinya, ya ini direktur akan hilang. Ibu nggak dapat. Tapi pada jam itu ada ayatullah yang datang di ICC memberikan kajian yang luar biasa begitu. Kira-kira ibu pilih yang mana? Atau saya lah pilih yang mana? Nah, kita pikir, nah ayatullah kan masih ada, nanti aja. Mobil kan di kesempatan, nah direktur nggak ada lagi, hilang. Ini Pajero, ini uang kata 100 miliar atau 1 triliun. Kira-kira kita pilih yang mana, Bu? Kemana semangat kita arahkan? Pasti kita ini saya juga semangatnya pilih mobil kesempatan, dan ini nggak dapat lagi. Pilih janji uang itu 1 triliun. Mau kapan lagi? Nanti ulama belakangan aja. Karena kita nggak paham datangnya ayatullah, bawa ilmu, bawa keberkahan, dunia akhirat. Kita nggak paham, kita buta. Seperti kita ini anak kecil yang kita mengejar mainan, ngejar boneka, nggak mengejar uang atau setumpuk emas itu, perhiasan. Itu kita. Nah, kalau kita paham tentang hal itu, tentang ibadah, tawasul, ziarah, belajar, menuntut ilmu, kita terus semangat, nggak pernah berhenti. Ya, kalau kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kita masih kira-kira, masih seakan-akan, ya kita nggak semangat. Datang hal yang materi, kita pilih ke materi. Kita lesu lagi. Itu, karena kita condong ke materi. Jadi pentingnya ma'rifah, pengenalan, pengetahuan yang benar, yang betul-betul kita pahami itu menjadi peran utama, jadi motivator utama untuk kita selalu semangat. Karena itu para ulama, semua Eropa, mereka ketika mengkaji kitab, ketika menulis mengarang, mulai jam 10 malam, enggak terasa sudah subuh, udah azan subuh. Lah kapan lewatnya waktu kok tiba-tiba udah subuh? Maka nikmat baca kitab, nikmat mengarang menulis, enggak terasa. Jadi mata mereka aja, nggak pakai kopi, nggak pakai rokok pun mereka sudah semangat. Kenapa? Karena paham pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi selalu semangat, nggak pernah lesu. Nah, kalau hati kita bersih, kita punya ilmu yang cukup, ibadah semangat terus. Seperti yang saya pernah jelaskan, bahwa ibadahnya Rasulullah, ibadah Imam Ali itu sampai ibadah Rasulullah kakinya bengkak, bukan karena dipaksakan, tapi karena nikmatnya luar biasa, badannya materi nggak terasa, nggak kuat, sehingga bengkak. Hatta tawaramat pada mahu. Ibadah Imam Ali, ya sampai ketika panah di kakinya menancap, harus sholat dulu. Ketika sholat dicabut, nggak terasa, saking nikmatnya. Mereka tidak lagi melihat materi. Dan banyak contoh yang lain.
Hingga kata Imam Khomeini, kata Syekh Bejar, kata Rahbar, kalau kalian tahu nikmatnya ibadah, sholat, maka sejengkal pun kalian tidak akan pindah dari tempat sholat. Jadi masalah ma'rifah, masalah pengetahuan. Nah, kita tingkatkan pengetahuan kita kepada ruh kita, pada ilmu dan ma'rifah, nanti insya Allah selalu semangat untuk mengejar kehidupan yang hakiki, yang abadi, kehidupan ukhrawi insya Allah. Itu secara singkat insya Allah. Ya, amin. Insya Allah Ustadz, semoga saya semakin semangat yang diri saya nih mencari ilmu. Ya Ustadz, ini di chat room ada pertanyaan dari Bapak atau ya ini Bro Joy ini. Apakah benar ruh itu bergradasi dari ruh akal kemudian ke bawah sampai ruh batu? Karena ketika jasad dikubur akan hancur dan membuat hancur adalah ruh batu itu. Ya, pernah saya jelaskan bahwa ruh itu bermacam-macam dan juga bergradasi. Beda antara bermacam-macam dengan bergradasi, yaitu ada perbedaan. Kalau bermacam-macam, ya ada ruh manusia, ada ruh hewan, ada ruh jin, ruh malaikat, ruh benda-benda, itu bermacam-macam namanya. Ya, ruh manusia satu macam, ruh hewan satu macam. Hewan pun bermacam-macam juga. Ruh tumbuhan nabati bermacam-macam, ruh jin, ruh malaikat bermacam-macam. Semua punya ruh, itu macam-macam ruh. Bahkan di Quran ada ruh maknanya wahyu, ya. Ada ruh maknanya kekuatan maknawiyah dan lain sebagainya. Itu bermacam-macam. Nah, ruh yang macam-macam ini katakan sekarang ruh manusia. Satu macam ruh manusia, kita manusia. Satu satu macam. Tapi ruh kita ini bergradasi. Antara ruh saya dengan ruh ibu berbeda-beda. Nah, gradasinya bagaimana? Tergantung pengetahuan. Tergantung keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau pengetahuannya, keimanannya, ketakwaannya benar. Kalau keimanannya misalnya ketakwaannya ibadahnya salah, bukan malah meningkat, malah dia anjlok, malah ke bawah. Nah, jadi gradasi ruh kita ini ya sampai pada batasan yang kita tidak tahu. Tergantung ilmu kita, pengetahuan kita, takwa kita, dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan amal perbuatan kita sebagai konsekuensi daripada keimanan tersebut. Jadi ruh kita semakin besar, semakin luas, semakin mengembang. Cuma tidak seperti luasnya dan perkembangan materi tentunya. Ustadznya freeze lagi ya. Ustadz, jaringannya kayaknya nggak bagus lagi nih, Bu. Mohon tunggu sebentar ya. Yang tidak terbatas. Sampai bisa bergabung dengan ruhnya para nabi, para rasul, para ma'sumin. Begitu terus. Itu mana bergradasi. Jadi sekarang kita insya Allah sudah masuk wilayah Ahlul Bait. Tinggal kita mengembangkan, meningkatkan, dan meluaskan ruh kita. Sehingga bergabungnya kita kepada Ahlul Bait ketika hidup ini semakin meningkat. Sehingga nanti sampai pada tingkatan kita jumpa dengan Ahlul Bait di alam dunia ini. Kalau tidak, maka kita pasti berjumpa dengan mereka di alam barzah atau di alam kuburan atau ketika dimulai dari kita saat meninggal dunia. Di saat sekarat kita akan meninggal dunia, mereka datang para nabi, Rasulullah dan para ma'sumin gitu. Sampai berikutnya kita gabungkan mereka. Itu tergantung juga iman, ilmu dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gradasi terus meningkat ya. Itu makna gradasi insya Allah. Jadi berbeda-beda. Karena itu kita berusaha meningkatkan ilmu kita, iman kita, dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul merasa yakin dengan peningkatan tersebut. Nah, semakin dekat dengan para ma'sumin dan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu barangkali yang bisa saya berikan jawaban ya. Ya, insya Allah sudah cukup sudah cukup paham ya, Bapak yang tadi bertanya, Bapak Brojo ya. Ada lagi Ibu yang mau bertanya, silahkan langsung nyalakan mic-nya. Ustadz sepertinya semua sudah cukup paham mungkin ya. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan.
Jadi Ustadz, ini kajian ini memang benar-benar perlu banyak sekali kita renungan ya kan untuk diri kita sendiri, terutama saya, untuk selalu meningkatkan ruh ya Ustadz ya. Jadi untuk meningkatkan ruh ini juga kita harus belajar ya Ustadz ya. Iya. Jadi belajarnya itu mungkin nanti kapan waktu gitu, mungkin Ustadz bisa kami undang kembali bagaimana caranya untuk meningkatkan ruh gitu. Mungkin itu ada kajian khusus atau gimana Ustadz? Kajian yang terpenting malah setelah kita belajar secara teori tentang ilmu ini nggak bisa online, harusnya offline. Karena kalau online saja bisa salah paham. Karena masalah roh ini tidak lepas dari masalah penggambaran. Ketika kita beribadah, kita berdoa, kita ziarah, ruh kita kemana? Apa yang kita gambarkan? Itu bisa salah. Ini perlu pengajian lebih lanjut dan sulit kalau lewat online. Ya bimbingan zikir misalnya yang benar, bimbingan berdoa yang benar, bukan bimbingan baca doanya, bukan zikirnya bacanya, bukan. Bimbingan ruh kita ini bagaimana kita arahkan, kemana yang benar. Itu juga tidak kalah pentingnya dengan bimbingan zikir yang lahiriah. Jadi sangat penting, mudah-mudahan kita bisa jumpa barangkali. Tadi sekedar tambahan tentang masalah ruh itu, yang pernah saya sampaikan juga, bahwa Imam Ja'far mengatakan, nama khuliqun lil baqa, ruh itu sifatnya kekal abadi, bukan hanya ruh manusia, ruh yang lain pun, ruh hewan, ruh tumbuhan, ruh batu, ruh langit, ruh matahari, semua ruh itu kekal abadi, bukan hanya ruh manusia. Ya. Bahkan terkadang ruh manusia jauh lebih rendah dibanding ruh hewan. Jadi ahli maksiat, ahli fasik, misalnya ahadul kabair, orang yang berdosa besar itu, dan orang musyrik, orang munafik, ruhnya sangat rendah dibanding ruh hewan malah. Balhum adal, al-an'am seperti hewan, bahkan adal lebih sesat. Ruh benda pun bisa lebih tinggi lagi. Misalnya ruh masjid. Pernah saya jelaskan, ya. Mungkin saya ulangi sedikit, bahwa masjid itu saking tingginya ruhnya, kita masuk ke dalam masjid, kata Rasulullah, lakukan penghormatan kepada masjid. Gimana Rasulullah? Dengan sholat. Kita tidak boleh menghormat siapapun, hatta presiden, raja, orang tua, dengan sholat. Kita sholat begitu, untuk tujuan menghormat orang tua atau menghormat presiden, nggak boleh. Tapi kita dianjurkan menghormati masjid dengan cara sholat. Jadi ruh masjid betapa tingginya. Ruh Ka'bah, ruh Hajar Aswad, apalagi kita lagi tawaf keliling, ya ada waktu untuk istilam. Kita datang, kita kecup batu, bukan kita ngecup batu biasa, itu karena ketinggian ruh Hajar Aswad. Kita nggak mau, kita istilam angkat tangan. Angkat tangan, hormat pada siapa? Kepada Hajar Aswad, batu. Itu karena ruhnya dan seterusnya. Jadi ruh itu at-arwah, bukan hanya ruh manusia, ruh hewan, ruh batu, ruh masjid, dan semua ruh itu kekal abadi selamanya dan tidak akan hancur. Yang hancur materinya, ya batu hancur, ruh, materi matahari, materi langit, materi badan kita, materi hancur semuanya. Paling batal sampai di rojaah, ya, dan setelah kiamat hancur semuanya. Itu tambahan sedikit tadi mengenai tambahan soal yang diajukan tadi ya. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Ustadz. Saya rasa sudah cukup, waktunya sudah jam 11:35. Tapi kalau masih ada ibu-ibu yang penasaran mau bertanya, silahkan. Atau mungkin bisa nanti tanyakan, japri ke saya, nanti saya sampaikan langsung ke Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Marzuki Amin yang sudah memberikan kajiannya di 3 kali pertemuan ini, dan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian ketiga, yaitu kajian terakhir, dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi untuk kajian-kajian yang berikutnya bersama Ustadz Marzuki Amin. Sekali lagi juga saya terima kasih banyak juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung pada kajian di Khadijah Al-Kubro. Untuk silakan Ustadz bisa dilanjutkan dengan doa. Mohon maaf, silakan Ustadz Afwan. Ucapan dari saya barangkali perlu dipahami terkait masalah ilmu Ahlul Bait, dan sering saya ulang bahwa dalam mengkaji ilmu Ahlul Bait, baik akidah atau fikih atau yang lainnya, sering saya katakan lebih baik tidak paham daripada salah paham. Kalau tidak paham, tadi guru ngomong apa, Ustaz bisa apa? Udah tahu tidak paham, selesai. Kalau salah paham, menyebarkan salah paham, dan itu berbahaya. Karena itu yang kita dapati ini, kalau belum paham betul, jangan menyampaikan kepada yang lain. Kalau pahamnya hanya
5% itulah yang sampaikan, jangan lebih dari itu. Paham 50%, sampaikan yang itu, jangan lebih dari itu. Karena salah paham lebih bahaya daripada tidak paham. Itu masalah ilmu pengetahuan yang memang sangat luas dan sangat dalam. Yang kedua, ini saya sampaikan masalah ruh ini dengan sajian yang sangat sederhana. Artinya sedikit keluar dari pembahasan filsafat yang sangat dalam. Karena ketika ibarat makanan kalau kurang bumbu, kurang garam, kurang sajiannya, mohon dimaafkan ya. Nanti bisa perdalam dengan baca buku atau lewat guru yang lain sehingga lebih maju lagi, lebih dalam lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan lebih dari guru yang lain, kita dapat ilmu sehingga bisa meningkatkan ilmu kita, iman kita, dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعفاني يا كريم وعفاني يا رحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك وسواسك وحجتك على خلقك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من علمائك العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزاي ولا نادم ولا مفتونين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustadz Marzuki. Jazakumullah Terima kasih khairan. ibu-ibu semua yang sudah hadir. Mohon maaf lahir batin dari MT Khadijah Kubro. Saya mohon pamit. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kajian berikutnya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Ira. Ya, sama. Terima kasih Mbak Ira. Iya, saya izin untuk menutupnya ya. Syukran katsiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh juga. Makasih Mbak Ira. Sama-sama, Bu Sri ya.